Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis keempat, keutamaan lancar menghafal dan membaca Al-Quran. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'u wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Wa fi riwayatin walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yashtaddu alaihi lahu ajran. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia lagi senantiasa beramal kebajikan. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia merasa berat, maka baginya 2 pahala. Dalam riwayat lain, dan orang yang membaca Al-Quran namun dia merasa kesulitan, baginya 2 pahala. Ikhwani wa ahwati fillah, sholihin wa sholihat, para ahlul Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mengajarkan tentang keutamaan orang-orang yang lancar dalam menghafal maupun membaca Al-Quran. Hadis ini bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, al-mahiru bil Qur'an, orang-orang yang mahir. Jadi orang-orang yang mahir itu betul-betul orang yang expert ya, betul-betul orang yang ahli ya terhadap Al-Quran, atau disebut mahir itu tatkala seseorang itu bacaan Al-Qurannya sudah bagus ya, dari segi makharijul huruf, sifatul huruf dan sebagainya ya. Orang-orang yang selalu memperhatikan kaidah-kaidah tajwid dalam membaca Al-Quran, sehingga Allah sebut mereka sebagai al-mahir. Sebagaimana yang kita sering dengar, orang yang mahir ya, itu memiliki satu keahlian khusus. Orang yang mahir menulis berarti dia orang yang punya keahlian dalam menulis. Orang yang mahir berbicara berarti dia punya keahlian dalam berbicara. Nah, dalam hadis ini disebutkan al-mahiru bil Qur'an, orang-orang yang mahir dalam bidang Al-Qur'an, wabil khusus ketika membacanya ya. Karena nanti dalam ilmu Al-Qur'an, ilmu tajwid, orang-orang yang memiliki spesifikasi keahlian, memiliki bacaan yang bagus, yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah, itu disebut sebagai al-mahiru bil Qur'an. Dan perintah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ini ditujukan kepada setiap muslim, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Al-Quran, dikatakan seseorang itu beriman kepada Al-Quran ketika dia satu, minimal selalu berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki bacaan Al-Qur'an
alladzina atainahumul kitaba, mereka itu yang diberikan Al-Qur'an kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang oleh Allah diberikan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawatihi, dia itu membaca Al-Qur'an dengan haqqa tilawatihi, sebaik-baiknya, sebenar-benarnya tilawah Al-Qur'an. Baik dan benar tentu di sini dengan kaidah-kaidah tajwid yang sudah disepakati oleh para ulama. Yatlunahu haqqa tilawatih, berarti harus ada ikhtiar dari kita sebagai orang yang beriman agar terus mau belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Dan dalam proses belajar Al-Qur'an ini berbeda dengan belajar hal yang lain. Karena ketika seseorang itu memperbaiki bacaan Al-Qur'an, maka orang tersebut membutuhkan seorang guru yang bisa mengkoreksi, yang bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita yang salah dan keliru. Maka tidak bisa kita belajar otodidak di rumah, misalkan kita belajar lewat YouTube, ya. Bagaimana cara mengucapkan makharijul huruf, ya, huruf-huruf hijaiyah. Ya, kemudian kita ikuti tutorialnya, tidak bisa, ya. Karena proses pembelajaran Al-Qur'an itu harus talaqi, bertemu dengan seorang guru, dan itu langsung berhadapan, karena ya, sang gurulah nanti yang akan mengkoreksi bacaan Al-Qur'an yang kita baca. Karena ketika bertatapan langsung dengan seorang guru, guru itu akan melihat bagaimana cara kita mengucapkan huruf demi huruf itu, sehingga nanti akan dikoreksi mana saja yang keliru. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, proses memperbaiki bacaan Al-Qur'an ternyata merupakan proses dari mengimani Al-Qur'an itu sendiri. Agar jangan sampai kita semua merasa sudah cukup dengan Al-Qur'an yang kita baca hari ini, padahal barangkali masih banyak kekeliruan yang kita lakukan ketika membacanya. Bahkan selevel Nabi Muhammad SAW, selevel Rasulullah SAW masih bertalaki, masih belajar mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an itu kepada malaikat Jibril. Setiap Ramadan bahkan dikabarkan Rasulullah SAW selalu bertalaki bersama Jibril belajar Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi dari hadis ini didapat keistimewaan bagi yang mahir bil Qur'an. Allah sandingkan mereka itu dengan ma'as safaratil kiramim bararah. Mereka yang mahir bersama Al-Qur'an akan diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejajar, sebanding dengan as-safarah al-kiramil bararah, malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang selalu senantiasa beramal kebaikan, al-bararah. Bisa dibayangkan ya, betapa mulianya orang yang mahir dalam Al-Qur'an sehingga mereka itu disejajarkan dengan para malaikat utusan yang mulia, lagi selalu berbuat kebaikan. Tentu ini derajat yang sangat tinggi, selevel manusia, ya, bisa sejajar dengan malaikat yang tidak pernah disebutkan dalam Quran surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah,
wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini derajat yang paling tinggi bagi seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan kaidah-kaidahnya. Walladzi yaqra'u wa yatata'ta'u fi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta'u, ya, dari segi hadisnya pun ta' itu kan artinya terbata-bata, ya, ta gitu ya. Jadi orang yang terbata-bata ketika membaca Al-Qur'an, ya, kita masih belum lancar begitu ya membaca Al-Qur'annya, ditambah dengan keterangan wa huwa alaihi syaqun lahu ajran, dan bagi mereka yang merasa akhirnya berat, ya, syaq, ya, itu merasa berat untuk membaca Al-Qur'an, lahu ajran, maka baginya dua pahala. Jadi ketika kita belajar, ternyata setelah belajar ilmu tahsin Al-Qur'an, tajwid Al-Qur'an, dan kita akhirnya merasa terbata-bata, ya, perhatikan bagaimana orang-orang yang baru belajar tahsin itu biasanya kan selalu membaca Quran itu dengan penuh kehati-hatian dan terbata-bata, ya. Masih belum lancar, ya. Justru kalau masih belum lancar, ya, ini banyak orang yang akhirnya tidak mau membaca Al-Quran karena tidak lancar. Padahal ketika seseorang itu terbata-bata membacanya, kemudian dia tetap mau, ya, membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syaqun, padahal dia itu sangat berat untuk membacanya, maka Allah akan berikan pahala 2 kali lipat, ya, kepada orang tersebut. Ya, mengapa Allah mengkali lipatkan, ya, kebaikan itu 2 kali lipat bagi orang yang terbata-bata, ya. Dari hadis kemarin yang sudah kita bahas bahwa siapa yang membaca Al-Quran 1 hurufnya ada 10 kebaikan, maka bagi orang-orang yang terbata-bata bisa jadi, ya, 1 huruf itu menjadi 20 kebaikan. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang masih belum lancar membaca Al-Qur'annya, tetapi dia terus bersungguh-sungguh, wa huwa alaihi syaqun, padahal dia itu sangat berat untuk membacanya, Allah akan berikan 2 pahala. Allahu Akbar. Dan di riwayat yang lain, hadis ini disebutkan dengan wa huwa yashtaddu ilaihi lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dia terbata-bata dan dia itu merasa kesulitan, maka dia akan mendapatkan dua pahala. 2 pahala ini dari mana, ya? Yang pertama adalah dari bacaan Al-Quran yang dia baca, ya, sudah jelas ketika dia membaca Al-Quran pasti dia akan dapat pahalanya. Yang kedua adalah pahala dari kesungguhan dia. Bisa jadi atau barangkali, ya, dia akhirnya tidak mau membaca Al-Quran, tapi karena dia sangat cinta dengan Al-Quran, dia akhirnya memaksakan agar terus membaca Al-Quran meskipun dia tahu, ya, dia itu sangat berat membacanya, maka dia akan tetap diberi oleh Allah 2 pahala, 1 pahala dari membacanya dan 1 pahala dari kesungguhan karena dia mau belajar. Sebab tidak banyak orang yang akhirnya memaksakan dirinya meskipun dia akhirnya terbata-bata mau membaca Al-Quran. Kebanyakan orang ketika dia terbata-bata akhirnya pasrah, putus asa, ya, tidak mau membaca Al-Quran lagi. Padahal Allah berikan fasilitas yang luar biasa, ya, fasilitas yang sangat menarik, ya, pahala yang bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Termasuk di dalam hal ini adalah bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang mahir menghafal Al-Qurannya, dia itu bersama as-safaratil kiramim bararah, dan orang yang ketika menghafal Al-Quran wa yatata'ta'u, ya, dia itu terbata-bata, ya, dia itu hafal kemudian lupa lagi, hafal kemudian lupa lagi, mengulang lagi kemudian lupa lagi, ya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Tentu dari sini kita akhirnya juga tidak bisa mengatakan bahwa kalau begitu lebih baik menjadi orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran karena kita akan mendapatkan 2 pahala, begitu tidak, ya. Dalam menyikapi hadis ini tentu kita berusaha untuk menjadi orang yang mahirul bil Quran, sehingga derajat kita mulia, sehingga derajat kita disandingkan dengan para malaikat yang penuh dengan ketaatan. Tentu sangat jauh, ya, antara orang yang mendapatkan 2 kebaikan, 2 pahala,
2 kali lipat pahala dengan orang yang disejajarkan dengan malaikat yang tidak pernah berbuat kesalahan dan selalu beramal soleh. Mudah-mudahan kita selalu terus bersemangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan jangan lupa berguru pada seorang guru ya, untuk memperbaiki tilawah Al-Quran kita. Cari sebanyak-banyaknya seorang guru yang bisa menuntun kita untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.